Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan program pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Sains dan Teknologi Komputer dengan mitra STE Studi Ekonomi. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Tentu, pertama kita harus mengetahui apa tujuan kita mempelajari ini. Pertama, kita mampu menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan dalam perusahaan dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan tersebut. Kita sudah mengetahui pada era saat ini perkembangan teknologi sudah sangat luas, namun perlu peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan dan mencapai tujuan dalam organisasi maupun perusahaan. Sedangkan informasi ini tentu berdasarkan data mentah yang diolah untuk memberikan ketepatan pada keputusan sehingga menguntungkan dan memaksimalkan keputusan dari manajerial. Pengambilan keputusan ini tentu proses memilih tindakan berdasarkan pengetahuan informasi yang tersedia dengan harapan hasil yang diinginkan. Contohnya, termasuk pemberian beasiswa yang saat ini dalam perkuliahan itu merupakan contoh bahwa pengambilan keputusan ditujukan oleh mahasiswa yang benar-benar memenuhi kualitas dalam pemberian beasiswa tersebut. Sedangkan dalam hal ini kita mempelajari terlebih dahulu terkait fungsi sistem dalam perusahaan. Kita ketahui dalam hal ini bahwa mendukung operasi bisnis sehari-hari. Ternyata sistem informasi ini mampu mendukung operasi bisnis sehari-hari, dimulai dari akuntansi sampai penelusuran pesanan dari pelanggan. Ini apabila diterapkan di suatu perusahaan. Kedua, mendukung keputusan manajerial, membantu manajemen mengidentifikasi kecenderungan, mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya. Dan ketiga, tentu mendukung keunggulan strategisnya. Nah, di sini peranan dari sistem informasi manajemen dalam operasional usaha itu, pertama, kita perlu dibuat karena adanya keterbatasan SDM, maka perlu dibuatkan peningkatan daya saing dan kinerja perusahaan dengan meningkatkan profitabilitas maupun meminimalkan pengurangan biaya di perusahaan. Kedua, mencegah kelebihan maupun kekurangan investasi, serta harus ada teknologi yang dijalankan itu secara kualitas. Jadi kualitasnya harus terjamin. Nah, di sini nantinya peran dari sistem informasi dalam operasional perusahaan tentu akan optimal. Dalam peran strategi untuk sistem informasi, tentu di sini meningkatkan efisiensi operasional, dapat menanamkan rintangan, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, membangun biaya pertukaran, bahkan membangun sumber informasi yang strategis. Nah, di sini nanti ini akan memberikan seorang leader itu akan mencapai goals dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, terkait jenis-jenis pengambilan keputusan. Kita perlu mempelajari terkait keputusan berdasarkan pertama berdasarkan tingkatan, yaitu atau manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Sedangkan keputusan berdasarkan regularitas ini tentu terkait pengambilan keputusan terprogram, pengambilan keputusan tidak terprogram. Nah, dua ini merupakan keputusan yang harus berdasarkan regularitasnya. Sedangkan untuk keputusan berdasarkan lingkungan itu bisa dikelompokkan menjadi 4, di mana pengambilan keputusan berdasarkan kondisi pasti, kondisi resiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Nah, ini berdasarkan eksternalnya. Ternyata
lingkungan ini mampu memberikan dampak seorang leader atau seorang manajerial mengambil keputusan. Kita kembali ke sini. Ternyata dalam hal tingkat keputusan, hal yang paling penting itu keputusan yang dengan final manajemen puncak. Itu tingkatan yang paling atas dari hierarki dalam operasional manajemen. Nah, disinilah nantinya manajemen puncak akan memberikan strategi-strategi atau keputusan untuk pelaksanaan operasional dari perusahaan. Sedangkan untuk tujuan pengambilan keputusan, tentu di sini tujuannya untuk bersifat tunggal. Maka ada dua sifat, bersifat tunggal dan bersifat ganda. Pertama, bersifat tunggal. Berarti terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Jadi, masalah ini satu, apabila diputuskan, hal-hal yang berkaitan sekelilingnya akan tidak berpengaruh. Sedangkan untuk tujuan yang bersifat ganda, ini terjadi apabila keputusan ini yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih. Yang mana ini tentu bersifat kontraktif atau yang tidak kontraktif. Artinya, untuk tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda, ini perusahaan atau manajerial akan mampu memberikan keputusan yang memecahkan dua masalah atau lebih sekaligus. Nah, inilah tujuan dari pengambilan keputusan berdasarkan dua hal yang sifatnya. Sedangkan untuk perbandingan jenis-jenis keputusan, tentu ini ada terkait keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Kita bahas terkait masalah. Jadi, keputusan terprogram itu apabila ada masalah, maka sering atau berulang atau sering terjadi. Maka ini ada sebab dan akibat yang pasti. Contohnya, manajemen yang sudah terprogram atau sistem yang sudah terprogram dalam sebuah pengolahan data di perusahaan, dia akan mengetahuinya permasalahannya karena keputusan ini sudah terprogram. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram ini, maka apabila muncul permasalahan, ini bersifatnya baru, yaitu tidak terstruktur sehingga sifatnya tidak pasti. Keputusan terprogram melihat dari prosedur ini berarti tergantung pada kebijakannya, aturan dan prosedur baku sehingga sedangkan keputusan tidak terprogram ini tentu berdasarkan kreativitas perusahaan, toleransi, ambiguitas, bahkan pelaksanaan dalam penyelesaian masalah secara kreatif. Nah, contohnya dalam bisnis. Kalau terprogram berarti dia menyediakan pemesanan periodik. Jadi pemesanan bulan ini sekian ratus. Nah, itu sudah terprogram. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram itu berdasarkan diverifikasi ke produk dan pasar baru apabila terjadi atau ditemukannya pasar yang baru. Sedangkan kita lihat dari perspektif pemerintah, contoh dari pemerintahan. Dari keputusan terprogram itu adanya sistem sistem promosi CPNS. Sedangkan yang tidak terprogram itu reorganisasi instansi pemerintah. Nah, inilah contoh dari mana konsep keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Baik, untuk proses pengambilan keputusan secara rasionalnya sendiri, tentu hal ini kita mampu menetapkan target dan tujuan yang spesifik dan mengukur hasil. Setelah itu, mengidentifikasi dan definisi masalah. Berikutnya, menetapkan prioritas, mencari penyebab, pengembangan evaluasi
solusi alternatif, sehingga ada evaluasi solusi dari alternatif, pemilihan sosial, implementasi, dan tidak lanjut. Ini merupakan proses pengambilan keputusan yang secara rasional. Evaluasi sosialisasi alternatif ini tentu memiliki tujuan, yaitu memberikan hasil yang paling diinginkan dan paling sedikit merugikan. Hubungan alternatif ini tentu tiga kemungkinan kondisi. Pasti, ketidakpastian, dan adanya resiko. Jadi, pengambilan keputusan ini, maka adanya alternatif pengambilan keputusan rasional ini kita lihat, ini ada pengambilan keputusan administratif ya dan keputusan intuitif di mana ini harus menghasilkan dan ini di mana ini dialternatifi dengan pengambilan keputusan secara rasional. Untuk pengambilan keputusan rasionalitas dan keputusan intuitif, tentu dalam hal ini ada beberapa hal kita ketahui. Pertama, pengambilan keputusan rasional, yaitu pengambilan keputusan diasumsikan punya pandangan terbatas atau tak lengkap tentang masalah atau keputusan yang dihadapi. Jumlah solusi yang bisa diimplementasikan itu tuh dibatasi oleh kemampuan pengambilan keputusan, sumber daya yang tersedia, keputusan ini tentu dinilai memuaskan dan dapat diterima yakni cukup baik. Sedangkan keputusan intuitif tentu melibatkan proses yang tidak sadar dan menggabungkan kepribadian dan pengalaman pengambilan keputusan. Ini sifatnya tidak pasti, tentu memerlukan waktu yang singkat dan lebih eh, apa? Ada kompleksitas atau terjadi siklus yang harus ada selesaikan. Nah, dalam hal ini pengaruh perilaku dalam pengambilan keputusan kita melalui nilai, ada potensi timbulnya dari risiko tersebut, terus peningkatan komitmen dan kecenderungan terhadap risiko tersebut. Nah, di sini tentu perlunya peningkatan komitmen untuk memberikan potensi timbulnya dari resiko. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.